Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen KOSP yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran. Ada dua ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Yang pertama, satuan pendidikan. Ruang lingkup satuan pendidikan yaitu penyusunan alur tujuan pembelajaran atau silabus. Dalam ruang lingkup satuan pendidikan, perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau silabus mata pelajaran berfungsi mengarahkan satuan pendidikan dalam mendesain proses pembelajaran secara sistematis, konsisten, dan terukur. Ruang lingkup yang kedua adalah kelas. Penyusunan modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk dokumen RPP pada ruang lingkup kelas, satuan pendidikan dapat menggunakan modifikasi atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disediakan pemerintah dan cukup melampirkan beberapa contoh RPP atau modul ajar atau bentuk rencana kegiatan yang mewakili inti dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran. Jadi RPP atau modul ajar diletakkan di lampiran sebagai contoh. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan perangkat ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Jadi, disesuaikan dengan tiga hal tadi: tujuan pembelajaran, konteks satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Ada 4 tahap perencanaan pembelajaran. Pertama, CP, yaitu memahami capaian pembelajaran. Kedua, TP, merumuskan tujuan pembelajaran. Ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Keempatnya adalah merancang modul ajar atau MA. 3 prinsip pembelajaran bermakna dalam proses perencanaan pembelajaran. Pertama, logis, pengetahuan yang akan dipelajari harus masuk akal bagi peserta didik, atau konsep yang dipelajari dan aktivitas yang dilakukan dapat dihubungkan dengan kondisi nyata, termasuk menunjukkan permasalahan nyata yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Prinsip yang kedua adalah student-centered learning, pendekatan yang ketika peserta didik lebih terlibat dalam proses belajar, mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tujuan pelajaran. Pendidik mengajukan pertanyaan terbuka, mendorong kolaborasi dan proyek kelompok, serta memberi tugas yang melatih kemampuan refleksi dan sintesis. Prinsip yang ketiga adalah referensi banyak, melibatkan banyak referensi dan sumber belajar dari berbagai buku, majalah, jurnal, penelitian, program TV, internet, narasumber atau profesor, dan lainnya. Berdasarkan kesiapan dan kemampuan madrasah dalam menyusun perencanaan pembelajaran ada 4 pilihan. Pilihan pertama, menggunakan inspirasi dokumen perencanaan pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah seperti alur tujuan pembelajaran, perangkat ajar, dan diakhiri dengan refleksi pembelajaran. Pilihan kedua, melakukan modifikasi terhadap dokumen perencanaan berdasarkan inspirasi yang ada seperti alur tujuan pembelajaran dan perangkat ajar. Modifikasi dilakukan agar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Pilihan ketiga, mengembangkan dokumen seperti alur tujuan pembelajaran dan perangkat ajar berdasarkan refleksi yang telah dilakukan dan pencarian sumber-sumber lain yang diperoleh tanpa mengabaikan prinsip-prinsip penyusunan. Pilihan keempat, mengembangkan dokumen perencanaan pembelajaran seperti alur tujuan pembelajaran, perangkat ajar yang kontekstual dan bervariasi, serta dapat menjadi inspirasi untuk dapat diterapkan oleh satuan pendidikan lainnya. Selain itu, satuan pendidikan dapat memanfaatkan teknologi di dalam menyusun perencanaan pembelajaran untuk menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif. Kesimpulannya, 4 pilihan implementasi perencanaan pembelajaran yang dapat dilakukan oleh madrasah atau sekolah adalah: pertama, inspirasi; kedua, modifikasi; ketiga, mandiri; dan keempat, mandiri dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Akhirnya, terima kasih.